Good afternoon, everyone. This presentation covers all the material from meetings 1 to 7 is our monetary economics class as part of our exam. Oke, baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Itu ada pengertian dan fungsi uang, sejarah perkembangan uang, jenis-jenis uang, dan peran bank dalam perekonomian. Nah, ada pengertian menurut Paul S. Samuelson, uang adalah satuan hitung yang dapat digunakan untuk menunda pembayaran, membeli barang dan jasa, serta mengukur dan menyimpan nilai. Nah, sedangkan di sini ada menurut UU RI nomor 23 tahun 1999, uang adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, uang itu bisa digunakan sebagai alat tukar kita untuk membeli barang atau membeli apapun, membeli sesuatu. Nah, di sini juga ada fungsi uang. Yang pertama itu, seperti saya sebutkan tadi, ada sebagai alat tukar atau medium of exchange. Yang kedua ada sebagai satuan hitung atau unit of account. Nah, yang ketiga sebagai alat penyimpan nilai atau store of value. Terus yang keempat sebagai alat pembayaran yang sah atau standard of deferred payment. Nah, jadi uang itu bisa digunakan sebagai alat tukar itu artinya mempermudah kita untuk melakukan transaksi jual beli dan juga bisa disimpan untuk masa depan atau masa mendatang. Terus bisa dijadikan untuk kita membayar utang dan lain-lain. Tuh guys. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya itu ada sejarah perkembangan uang. Yang pertama itu ada sistem barter. Itu sistem sebelum uang diciptakan. Kita itu tukar menukar barang. Nah, yang kedua ada uang barang. Itu artinya kita tukar menukar barang-barang tertentu. Jadi seperti garam, kulit, logam, dan kain. Nah, terus ada juga uang logam itu atau metal money. Nah, itu uang mulai diciptakan dari logam mulia seperti emas dan perak. Nah, yang keempat itu ada uang kertas atau paper money. Jadi, awalnya ini tuh merupakan bukti kepemilikan emas perak yang disimpan di tempat tertentu. Terus ada uang giral. Nah, uang giral itu uang yang disimpan di bank atau lewat cek atau transfer. Terus ada 6 uang elektronik atau uang digital. Itu seperti e-money, GoPay, Dana, dan lain-lain. Next. Nah, di sini juga ada jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang itu ada yang berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu ada uang kartal dan uang giral. Nah, uang kartal itu uang yang kita gunakan sehari-hari. Terus kalau uang giral itu yang disimpan di bank, yang seperti saya sebutkan sebelumnya tadi. Terus ada juga yang berdasarkan nilainya. Yang pertama itu ada uang penuh atau full body money, dan ada uang tanda atau token money. Uang penuh itu nilai intrinsik atau bahan sama dengan nilai nominal. Contohnya itu kayak koin, koin emas atau perak zaman dulu. Nah, ada juga yang uang tanda. Nah, uang tanda itu contohnya kayak uang kertas dan logam saat ini. Nah, terus ada yang berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Yang pertama itu ada uang resmi atau legal tender, itu dikeluarkan oleh bank sentral, misalnya itu Bank Indonesia. Itu ada uang tidak resmi. Nah, uang tidak resmi itu dikeluarkan oleh lembaga non pemerintah, tidak selalu sah secara hukum. Nah, contohnya itu voucher perusahaan, uang mainan, atau mata uang kripto. Nah, ada yang berdasarkan sifat penggunaannya.
Nah, yang pertama ada uang nasional digunakan itu contohnya itu digunakan di dalam negeri. Terus contohnya rupiah di Indonesia ini. Nah, ada juga uang asing atau valuta asing. Itu mata uang dari negara lain kayak dolar AS, ada euro, yen Jepang. Nah, gitu. Terus kita ke next. Ada peran bank dalam perekonomian. Nah, yang pertama ada menghimpun dana dari masyarakat. Jadi, bank itu menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Nah, terus ada yang kedua, menyalurkan kredit. Jadi, bank itu memberikan pinjaman atau kredit kepada individu, usaha kecil, maupun perusahaan besar. Terus yang ketiga ada sebagai perantara keuangan atau financial intermediary. Terus ada yang keempat mendukung sistem pembayaran. Yang kelima itu ada menciptakan uang giral dan yang keenam menjaga stabilitas ekonomi. Terus yang ketujuh mendorong investasi dan pertumbuhan usaha. Kita ke next materi. Nah, kita masuk ke slide terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah uang itu merupakan alat tukar yang sah yang berkembang dari sistem barter hingga sistem digital pada saat ini dan juga memiliki berbagai fungsi dan juga jenis. Kemudian didukung oleh peran bank dalam mengatur dan memperlancar perekonomian kita. Jadi, that's it. Materi yang pertama, kita ke next materi yang selanjutnya. Materi selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Nah, permintaan uang adalah seberapa banyak orang pengen pegang uang untuk berbagai keperluan. Apa saja faktornya? Kita lihat di next slide. Ada yang pertama yaitu motif transaksi atau transactions motif. Yang kedua ada motif berjaga-jaga atau precautionary motif. Yang ketiga motif spekulasi atau spekulatif motif. Tiga motif ini menurut teori Keynes. Selanjutnya ada tingkat pendapatan atau income. Nah, kalau makin banyak orang punya duit, gajian gede, dan usaha laris, maka makin banyak juga mereka butuh uang buat belanja, bayar ini itu. Ada kurva permintaan uang, semakin meningkat pendapatan seseorang, maka semakin tinggi juga permintaan uang. Oleh karena itu, kurvanya semakin bergeser ke kanan. Next. Ada tingkat suku bunga. Simpelnya tuh begini, kalau bunga bank tinggi, orang jadi lebih milih nabung atau investasi daripada nyimpan uang tunai. Jadi permintaan uang bisa turun. Selanjutnya ada kurva tingkat suku bunga. Nah, semakin tinggi tingkat suku bunga, maka pendapatan seseorang akan turun. Berikut ada kurva tingkat suku bunga di pojok kanan bawah. Next, ada harga barang dan jasa atau tingkat harga umum atau inflasi. Kalau harga barang naik, otomatis butuh lebih banyak uang buat beli hal yang sama. Jadi permintaan uang ikut naik juga. Ada ekspektasi terhadap inflasi. Jika masyarakat memperkirakan harga akan naik atau inflasi, mereka cenderung menyimpan lebih sedikit uang tunai dan lebih banyak membeli aset atau barang sebelum harga naik, sehingga permintaan uang bisa turun. Selanjutnya ada kebijakan moneter dan fiskal. Misalnya, pemerintah ngasih bantuan atau bank sentral nurunin suku bunga. Itu bisa bikin orang punya lebih banyak uang dan pengen pegang uang lebih banyak juga. Ada aktivitas ekonomi. Kalau ekonomi rame, banyak transaksi, usaha jalan, ya otomatis butuh uang lebih banyak buat muter roda ekonomi. Thank you for your attention. Materi selanjutnya ada penawaran uang dan peran bank sentral atau Bank Indonesia. Next. Nah,
Pengertian dari penawaran uang itu adalah jumlah total uang yang beredar dalam suatu perekonomian pada waktu tertentu. Ada uang giral dan uang kartal. Nah, berikut ini ada kurva penawaran uang. Kurva penawaran uang bagian vertikal menunjukkan bahwa jumlah uang yang beredar tidak dipengaruhi oleh perubahan suku bunga, melainkan sepenuhnya ditentukan oleh bank sentral. Garis vertikal ini berarti berapapun tingkat suku bunga, jumlah uang beredar itu tetap konstan. Ada komponen penawaran uang, ada yang pertama itu M1, uang sempit, contohnya uang kartal di masyarakat dan simpanan giro. Selanjutnya ada M2 atau uang luas, itu tabungan dan deposito berjangka. Ada M3, M2, contohnya surat berharga jangka pendek, deposito, dan lain. Ada faktor yang mempengaruhi penawaran uang, ada kebijakan moneter oleh bank sentral, cadangan bank, suku bunga, kegiatan sektor perbankan, ada permintaan masyarakat terhadap uang. Nah, apa sih itu Bank Sentral atau Bank Indonesia? Bank Indonesia adalah lembaga yang mengatur dan menjaga kestabilan moneter di Indonesia. Nah, ada tugas utama Bank Indonesia itu yang pertama menjaga stabilitas nilai rupiah, kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang ketiga mengawasi dan mengatur perbankan atau sebelum OJK mengambil alih. Nah, ada peran Bank Indonesia dalam penawaran uang. Yang pertama menentukan suku bunga acuan atau BI rate mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Yang kedua, operasi pasar terbuka atau OPT. Jual ini artinya tuh jual beli surat berharga untuk mengatur likuiditas. Yang ketiga, ada penetapan giro wajib minimum atau GWM. Ini tuh menentukan cadangan minimum yang wajib disimpan bank. Yang keempat, ada fasilitas pinjaman ke bank umum. Itu artinya menjaga likuiditas sistem keuangan. Nah, ada dampak penawaran uang terhadap perekonomian. Yang pertama ada penawaran uang bertambah, inflasi jika tidak diiringi produksi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian penawaran uang berkurang, mengurangi inflasi, dan bisa menyebabkan perlambatan ekonomi. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya itu ada penawaran uang sangat memengaruhi kestabilan ekonomi. Bank Indonesia berperan penting dalam mengatur jumlah uang yang beredar melalui kebijakan moneter. Tujuan utama BI adalah menjaga stabilitas nilai rupiah dan sistem keuangan. Materi berikutnya ada fungsi dan peran bank umum dan lembaga keuangan lain. Ada pengertian bank umum. Bank umum adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya. Ini beberapa contoh bank umum, ada Bank BRI, Bank BCA, Mandiri, dan BNI. Next. Nah, di sini ada fungsi bank umum. Yang pertama, menerima simpanan, giro, tabungan, deposito. Yang kedua, memberikan kredit kepada masyarakat dan pelaku usaha. Yang ketiga, memberikan jasa keuangan, kayak transfer, clearing, dan pembayaran. Ada peran bank umum. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi, terus membantu kelancaran transaksi keuangan, meningkatkan daya beli masyarakat melalui kredit, menjaga kestabilan moneter, dan mendukung kebijakan fiskal dan moneter pemerintah. Ada pengertian lembaga keuangan lain. Lembaga keuangan lain adalah lembaga yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, namun bukan termasuk bank. Contohnya ada Pegadaian. Pegadaian itu memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang berharga. Ada koperasi simpan pinjam, dikelola oleh anggota untuk menyimpan dan meminjamkan uang antar anggota dengan bunga yang rendah. Ada perusahaan asuransi memberikan pelindungan finansial atas risiko tertentu dengan membayar premi secara berkala.
Ada juga leasing, menyediakan barang modal seperti kendaraan atau alat berat yang dibayar secara angsuran. Kemudian ada reksadana. Reksadana itu wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen seperti saham atau obligasi. Ada juga perusahaan modal ventura, memberikan pembiayaan kepada usaha kecil, startup, atau perusahaan baru yang berpotensi tumbuh, biasanya dalam bentuk penyertaan modal atau investasi. Nah, ada fungsi lembaga keuangan lain. Yang pertama menyediakan pembiayaan alternatif. Yang kedua, memberikan perlindungan finansial. Yang ketiga, mengelola dana masyarakat dan menyalurkan kredit mikro. Peran lembaga keuangan lain memberikan akses keuangan bagi masyarakat yang tidak terjangkau bank, mendukung UMKM dan sektor informal, menyediakan instrumen investasi alternatif, dan juga mendorong inklusi keuangan. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya, bank umum dan lembaga keuangan lain itu saling melengkapi dalam menyediakan layanan keuangan untuk mendukung perekonomian dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan finansialnya. Selanjutnya, materi proses penciptaan uang giral dan penggandaan uang atau money multiplier. Nah, pengertian uang giral adalah uang yang diciptakan oleh bank umum dalam bentuk simpanan giro atau rekening koran, tidak berwujud fisik seperti uang kartal, tetapi bisa digunakan untuk transaksi seperti cek, kartu debit, dan transfer bank. Nah, siapa yang menciptakan uang giral? Uang giral diciptakan oleh bank umum melalui proses penyaluran kredit, berbeda dengan uang kartal yang dicetak oleh bank sentral. Proses penciptaan uang giral, yang pertama, nasabah menyimpan uang tunai atau uang primer di bank. Nah, yang kedua, bank menyimpan sebagian sebagai cadangan wajib, misalnya 10%. Ketiga, sisanya itu dipinjamkan kepada nasabah lain. Terus, yang keempat, nasabah yang menerima pinjaman menyimpan kembali di bank. Nah, yang kelima, proses ini berulang, menciptakan uang giral baru di sistem perbankan. Contoh ilustrasi penciptaan uang giral itu kayak pertama setoran awal misalnya 1 juta, cadangan wajibnya 100.000. Kemudian kreditnya disalurkan jadi 900.000, disimpan lagi di bank lain dan berulang-ulang. Total uang giral dapat melebihi setoran awal. Nah, ada penggandaan uang atau money multiplier. Money multiplier itu istilah untuk menggambarkan seberapa banyak uang baru yang bisa diciptakan oleh bank dari uang yang disetor nasabah. Nah, ini ada ilustrasi penggandaan uang. Misalnya tuh kayak gini, kamu setor uang 1 juta ke bank, bank nggak nyimpen semuanya, tapi cuma sebagian aja, misalnya 10% buat cadangan. Sisanya dipinjamkan ke orang lain. Nah, orang yang pinjam itu juga bisa menyimpan uangnya di bank lain, dan proses ini terus berulang. Jadi, dari uang yang aslinya 1 juta tadi bisa beranak pinak, jadi lebih banyak uang di sistem perbankan, gitu guys. Nah, ini ada rumus money multiplier, bisa dilihat di sini. Nah, artinya dari 1 juta uang asli bisa jadi 10 juta uang giral di sistem perbankan. Next. Ada faktor yang mempengaruhi proses penciptaan uang giral. Faktor pertama, besarnya cadangan wajib. Faktor kedua, permintaan kredit masyarakat. Faktor ketiga, kepercayaan masyarakat pada bank. Faktor keempat, kebijakan moneter oleh bank sentral. Nah, kesimpulannya, semakin kecil cadangan wajib, semakin banyak uang yang bisa tercipta dari uang yang kamu simpan di bank. Itulah yang disebut pengganda uang alias money multiplier. Thank you guys. Kita next ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu ada pengertian, tujuan, dan fungsi bank sentral. Ada pengertian bank sentral, lembaga keuangan yang bertanggung jawab mengatur dan menjaga stabilitas sistem keuangan suatu negara.
Bank sentral tidak melayani masyarakat umum seperti bank komersial, tapi lebih berfokus pada kebijakan moneter, pengawasan sistem perbankan, dan kestabilan ekonomi makro. Bank Indonesia atau BI adalah bank sentral yang memiliki wewenang mengatur dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Di sini ada tujuan bank sentral, yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah yang mencakup kestabilan nilai tukar terhadap mata uang asing dan kestabilan harga barang dan jasa atau inflasi. Nah, ada fungsi bank sentral. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur jumlah uang yang beredar atau money supply, mengontrol suku bunga, dan mengelola inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menjaga stabilitas sistem keuangan, kayak mengawasi dan mengatur perbankan agar tetap sehat dan stabil, mencegah krisis keuangan melalui pengawasan makroprudensial. Yang ketiga, mengatur dan menjaga kelancaran sistem perbankan, kayak menyediakan infrastruktur sistem pembayaran, misalnya BI Fast atau RTGS. Menjamin efisiensi dan keamanan transaksi keuangan. Nah, ada yang keempat sebagai lender of last resort. Ini memberikan pinjaman kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas dalam kondisi darurat. Nah, yang kelima, mengelola cadangan devisa dan nilai tukar, itu kayak melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga kestabilan rupiah. Nah, masuk ke kesimpulan, Bank Sentral adalah lembaga yang bertugas menjaga kestabilan nilai mata uang dan sistem keuangan. Fungsinya meliputi pengaturan kebijakan moneter, pengawasan perbankan, dan pengelolaan sistem pembayaran untuk mendukung stabilitas ekonomi negara.